Yo, selamat datang lagi di channel Cantoto Panel Story. Kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Riches Can Buy Royalty. Yo, langsung aja kita ke ceritanya. Gak usah banyak basa-basi, entar nasinya basi. Di sini, Seng Yu begitu banyak menerima panggilan WA dan dari semuanya antara cewek dan laki-laki. Hey bro, lihat tak, ponselmu berisik dari tadi. Apa kamu tidak mau melihat chatting-chatting itu? Hah? Nampaknya mulai hari ini kau cukup terkenal. Tidak? Hah, itu sangat melelahkan dan sangat menjijikan. Gua tidak tertarik dengan perkenalan ini. Paling-paling mereka pengen harta gua aja. Kamu mendapatkan begitu banyak cewek yang menambahkanmu sampai membuatmu sakit loh. Omong kosong. Kalau mereka semua cewek, aku tidak akan keberatan. Tapi lihat, banyak juga cowok-cowok yang pengen menambahkanku. Ini sangat menyebalkan, bukan, bro? Bahkan cewek-cewek yang tidak bisa menggapai darimu malah mengirim pesan kepadaku. Lihatlah. Apakah kau teman sekamar Seng Yuan? Hah, memang seperti itulah menjadi orang terkenal. Sudah, biarin aja mereka tuh. Ntar juga capek sendiri. Hey bro, kamu membuatku merana. Lau Chow dan aku sudah jomblo selama 3 tahun. Bahkan jomblo aku kuliah pun kami bahkan belum pernah menghirup parfum, dan kamu hidup seperti selebriti. Iya bro, anjir. Ting, sistem notifikasi. Untuk setiap 500 poin reputasi diperoleh, kamu mendapatkan kesempatan dalam undian berhadiah. Hadiah dapat berupa poin atribut atau kemampuan khusus. Catatan, reputasi didefinisikan sebagai kegaguman dan rasa hormat. Kegaguman dan rasa hormat yang luas hanya interaksi dengan siswa dan fakultas di kampus yang dihitung dalam total ini. Anjay, jika bukan karena tugas sistem ini, aku bahkan tidak akan peduli dengan semua perhatian ini. Tidak peduli seberapa banyak hype yang saya dapatkan, itu tidak berarti apa-apa kecuali itu membuat nilai nyata bagi siswa. Untuk mendapatkan rasa hormat yang sebenarnya, aku perlu benar-benar melaksanakan sebuah proyek. Reputasi saat ini 33. Wow, jauh sekali. Aku perlu bertemu dengan Feng Yongzi. Baiklah, kalau begitu aku hubungi dia dulu. Sekretarisku, temui aku di kantor segera. Siap bos. Anjir, enak banget di Seng Yuan punya sekretaris. Sayang, apa yang terjadi hari-hari ini? Ku dengar kamu ada di kampus. Bisakah kamu meluangkan waktu untuk hari ini, Seng Yuan? Datanglah ke kantor sekolah dan tunggu aku di sana. Sekarang aku menjadi tokoh semi publik di sini. Aku tidak bisa terlihat begitu saja berjalan di samping Hui lagi. Harus menjaga rumor tetap terkendali. Batin Seng Yuan. Aku pergi dulu bro. Jangan menungguku untuk bermain game ya. Ini agak cukup lama. Kutu kupret, sono pergi sono. Jangan khawatir saudara-saudaraku. Musim semimu akan tiba. Gadis-gadis pun juga akan tiba padamu loh. Ayolah, bahkan musim semi, musim panas, musim apalah, aku masih sendiri, masih jomblo akut nih. Kembali di kantor Seng Yuan. Sayang, aku merindukanmu. Mari kita berbicara di dalam. Batin Seng Yuan. Ada permasalahan yang penting ingin ku bicarakan. Ya, aku mengerti. Bahkan informasi pribadimu bocor secara online, bukan? Orang-orang ini pasti tahu. Sangat membosankan. Anak laki-laki harusnya tahu bagaimana cara melindungi diri mereka sendiri, oke? Ya, aku mengerti maksudmu Hui. Tentu, tapi apa hubungannya? Jangan menutup jendela dong. Karena aku juga bisa melakukan hal-hal di sini. Tahu? Kamu mau nggak ku servis rudalmu? Tidak sekarang Hui. Aku ada rapat sebentar lagi.
berdiri saja kalau begitu. Apa maksudmu? Lihat, gue punya gaya yang baru dan peralatan baru untuk menservis roda. Gimana? Apakah menyukainya, sayang? Aku cukup tertarik. Ini sangat luar biasa. Tunggu, ini ada suara apa ya? Ada suara aneh di sana. Oh, apa ini? Ini pasti bukan suara yang biasanya. Bukankah suara ini percakapan bisnis? Bosku memang kuat, tapi dia pasti tidak normal. Batin Fingzi. Rupanya mereka dua mau selesai, dan rupanya Fingzi langsung pergi untuk bersembunyi. Sebagai seorang sekretaris, tugasku sekarang adalah menjaga pintu agar tidak ada yang mendengar apa yang terjadi di dalam. 1 jam pun berlalu. Apa dia masih belum selesai juga? Kakiku mulai kesemutan nih. Lama banget bisnisnya. Anjir. Dan kemudian setelah 1 jam ada yang keluar dari pintu. Dan di sini pun Hui menyapa Fungsi lewat deheman. Aku yakin kau sudah dengar tadi. Jadi paham ini. Shen Yuan itu milikku. Mundur 6.000 kali. Batin Hui yang menegaskan bahwa dia pemilik sah Shen Yuan. Bos. Dan kemudian Feng Zhu masuk. Bos, apa kau ingin berbicara? Kan? Aku sudah bekerja dengan baik akhir-akhir ini. Hype-nya meningkat dengan baik. Ini semua berkat kepemimpinanmu. Aku tidak akan bisa merencanakan hal-hal yang hebat itu sendiri kok, bos. Dengan momentum ini, kita akan mendapatkan banyak pelamar ke inkubator startup. Saat menyelesaikan aplikasi tersebut, sarang dulu. Kita butuh proyek yang praktis. Apa maksudnya, bos? Apa standar penyaringannya? Pilih mereka yang mencerminkan citra baru sekolah kita. Meskipun sekolah kita tidak elit, kita memiliki satu keunggulan utama. Apa itu, bos? Kamu belum paham juga. Siswi kita sangat menarik, cantik, dan molek. Apa maksud si bos ini? Serius gak sih? Bos menghabiskan semua uang miliaran ini hanya untuk mencari gadis-gadis cantik. Bukankah ini hanya memilih-milih selir aja secara terbuka dan hambur-hamburkan anggaran Batin Fingzi? Bos, apakah ini benar-benar yang kau inginkan? Kami menawarkan kesempatan karena kita akan memilih banyak pelamar. Kenapa tidak? Memilih yang sedap dipandang juga dan juga pantas untuk dilihat. Good looking gitulah pokoknya. Aku mengerti, bos. Aku akan menyaringnya dulu lalu menyerahkannya padamu. Hanya bos kita yang bisa menggambarkan memilih wanita cantik dengan cara yang benar seperti ini, Batin Fingzi. Sudahlah, kamu selesai merancang tes evaluasi putaran kedua ini, bukan? Ya, itu udah siap kok, bos. Tinggal Anda tanda tangani saja sebagai persetujuan. Jadi, itu sebabnya dia memintaku merancang tes itu, memberikan alasan yang syah untuk menyingkirkan kandidat tanpa membuat keributan. Bos, haruskah kita membocorkan jawaban kepada kandidat pilihan agar mereka bisa lulus? Itu pemikiran yang cerdas, Fingzi. Dalam alam bawah sadar Fingzi. Apa perbedaan antara aku dan para pejabat kuno yang menawarkan wanita cantik kepada kaisar? Apakah aku mengkhianati pendidikanku? Tapi jika gadis-gadis itu berakhir dengan pria lain, apakah itu akan lebih baik? Ini adalah pilihan bersama. Oh, begitukah? Jika mereka tidak melamar, mereka tidak akan pernah dipertimbangkan. Kau mau mengerti? Lagi pula, aku dibayar 10.000 yuan sebulan. Loyalitas adalah bagian dari pekerjaan. Di benak Fingzi. Dalam kasus itu, izinkan aku menyajikan kandidat pertama untuk Anda.
Berapa usianya? Nah, dia seumuran denganku kira-kira, tapi mungkin sedikit lebih tua setahun deh bos. Maksudku umur dia sebenarnya adalah, ups maaf bos, ini nih, aku punya gambarnya. Dia 19 tahun. Kedua, namanya panggilannya di kampus adalah Gil Naga Kecil. Coba gue lihat di sini. Jadi aku jadi penunggang naganya gitu maksudnya? Hah? Tin Sin Yuan. Ini dia orangnya bos. Oke, aku akan bertemu dengannya dulu. Kirimkan aku WeChat-nya dan kita undang ke kantor. Tunggu episode selanjutnya Kemis besok. See you next time again.